Shalom saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita berada dalam hari terakhir pekan ini. Apa yang saudara pikirkan? Ya, pikirkanlah tentang apa yang saudara sudah perbuat dan berikan kepada Tuhan. Dan syukurilah apa yang Tuhan sudah berikan bagimu. Saat ini Tuhan mau memberkati kita dalam renungan pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pembacaan kita dalam edisi Sabtu 27 Agustus 2022 adalah Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita berdoa untuk membaca merenungkan firman. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami dan penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami memahami firman-Mu hanya dalam hikmat-Mu saja. Ampunilah dosa kami Tuhan. Amin. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Perjuangan seorang ibu, itulah tema kita saat ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ia memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kalimat dari syair lagu yang ditulis oleh Ibu Sud. Lagu ini syarat dengan makna untuk selalu mengenang dan mengajarkan betapa pentingnya seorang ibu dalam mendidik dan membentuk anaknya. Kita tidak dapat menghitung berapa besar pengorbanan seorang ibu, dan kita pun tidak dapat membayar dengan harga apapun. Sang ibu tentu bersama dengan ayah hanya menanti, nah bisa juga tidak, untuk dikasihi. Itulah kasih seorang ibu dan ayah. Dalam perikop bacaan kita, Yakobus dan Yohanes yakin bahwa ibunya akan melakukan apapun jika hal itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan mereka. Ibunya dengan lugu datang kepada Yesus, memohon kiranya berkenan memberikan dalam tanda kutip jabatan khusus kepada kedua anaknya. Ya, sangat mungkin sang ibu berpendapat bahwa meminta apapun kepada sang guru adalah hal yang wajar. Yesus tidak marah dan tetap menghargai keleguan sang ibu.
Bahkan melalui peristiwa itu, Yesus mengetahui ambisi murahan muridnya. Yesus menegaskan cara hidup baru yang patut dilakukan murid-murid, yakni yang terbesar dan yang terkemuka justru yang bersedia menjadi pelayan dan hamba, dan hak istimewa dalam kerajaan sorga ditentukan Sang Bapa sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, kedudukan dan jabatan tinggi serta kedudukan besar senantiasa diperjuangkan dan dikejar manusia. Umumnya ada hak-hak istimewa dan fasilitas yang nikmat. Semua itu wajar dan alami. Hanya saja apakah dikejar dan diraih melalui proses yang wajar dan sesuai ajaran Yesus. Pendekatan Yohanes dan Yakobus meraih sukses juga wajar, tetapi tidak dibenarkan sebab pendekatannya nepotisme dan dapat mengorbankan kesempatan orang lain serta keluhan ibunya. Demikian perenungan kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau sudah membuat hal yang terindah dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk mensyukuri kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk nafas baru yang Engkau berikan. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau siapkan bagi kami. Hari ini kami belajar Tuhan dari pembacaan kami bagaimana kasih seorang ibu. Namun kami berharap kami diberi hikmat yang dalam. Oleh karena kasih seorang ibu adalah kasih yang harus mempermuliakan Tuhan. Bukan karena ambisi kami, bukan karena keinginan kami. Karena itu penuhkanlah kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami selaku ibu, selaku ayah tetap menyerahkan keinginan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sehingga dalam kuasa-Mu Engkau membentuk anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu atas keinginan kami bagi anak-anak kami. Bapa di sorga, penuhkanlah kami dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kemurahan-Mu, agar perjalanan kehidupan kami dalam hari ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Dalam kondisi apapun yang kami alami saat ini, baik kami dalam keadaan lemah, baik kami berada dalam keadaan fit, baik kami berada dalam berbagai ungkapan syukur, sukacita, baik kami berada dalam berbagai gumul, Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau ada di atas semuanya. Ya Bapa di sorga, ini kami yang datang berserah kepadamu, dan kami percaya Engkau memenuhi kami dengan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.